Barcelona kembali gagal untuk melaju ke babak 16 besar Champions League. Kekalahan melawan Bayern Munchen dan kemenangan Inter melawan Victoria Plzen lagi-lagi harus mengubur mimpi Barcelona dan kembali untuk bermain di UEFA Europa League seperti musim lalu. Selengkapnya hanya di F9 Football Talks. Halo semuanya, salam sehat dan salam sepak bola. Apa kabar? Balik lagi di F9 Football Talks. Video kali ini gue akan membahas tim kesayangan gue yang baru saja kalah 3-0 kontra Bayern Munchen. Ya, di sini mungkin lu ngerasa buat apa bermain kalau misalkan Inter udah menang, ya otomatis lu nggak akan bisa lagi lolos ke babak 16 besar dan mentok-mentok cuman bisa rank 3. Bahkan nggak main pun udah bisa rank 3 karena di standings ya, di klasemen sementara Plzen kan poinnya masih 0. Kalaupun Barcelona kalah lawan Bayern Munchen dan kalah lagi lawan Plzen, tetap dia masih unggul 1 poin atas Plzen dan tetap lolos ke babak playoff UEFA Europa League ya. Jadi sebenarnya sama aja. Tapi gue tetap nonton dan gue tetap apresiasi ya. Meskipun memang dari sisi line up ini udah kayak nggak mau main sebenarnya. Yang pertama adalah Xavi nurunin Pedri bermain di sayap kiri. Ini udah makin tolol sebenarnya. Ya, dia masang Busquets lagi-lagi dan Frank Kessie dikasih kesempatan bersama dengan si Hector Bellerin yang sudah 1 tahun lebih cedera ya, yang di Real Betis sebelumnya. Dia mantan Arsenal juga kan, balik ke Barcelona dapat tempat utama. Padahal minggu lalu dia cuma main berapa menit pas lawan Bilbao ya, yang menang 4-0 itu. Dan biasanya si Sergi Roberto kan dipasang. Cuman sekarang Sergi nggak ada, gue nggak tahu dia kenapa, kayaknya cedera ya. Karena kemarin sempat ada masalah pas lawan si Bilbao. Dan Gavi, kabar baiknya sudah kembali ke bench meskipun kemarin nggak main. Xavi nggak mau meresikokan dia. Tapi sayangnya gara-gara memasang 3 midfielder yang bisa dibilang lumayan lelet ya. Kecuali Frenkie de Jong lah. Dia masang Kessie dan Busquets, 2 ini jadi beban menurut gua. Kessie lu tahu sendiri selama beberapa waktu kemarin, dia juga bilang bahwa dia masih harus beradaptasi di Barcelona, bermain di sebuah sistem ya. Beda dengan waktu dia main di Italia ketika masih main di Milan. Dan terbukti, kemarin Kessie juga nggak kelihatan performanya. Gitu. Di depan masih ada Dembele. Dembele masih bisa ngotak-ngatik gitu. Sebelum kita ke Dembele, kita lihat dulu line up-nya si Bayern-nya. Di Bayern sendiri, Neuer nggak ada karena cedera ya kan? Sané juga cedera. Lucas Hernandez juga cedera. Tuh, jadi mereka nurunin Sven Ulreich. Dulu gue tahu ini pemain Stuttgart ya. Ternyata dia pernah main di Bayern juga dan sekarang balik lagi. Dan di ujung tombak ada Choupo-Moting yang Muller dicadangin dulu sementara. Dan Sadio Mane bermain di sebelah kiri karena si Leroy Sané nggak ada juga ya. Biasa Mane kan bisa ditempatkan sebagai striker, Sané sebelah kiri, Gnabry kanan bisa kayak gitu kan. Cuman sekarang Mane kembali ke posisi aslinya sebagai left winger atau sebagai sayap kiri. Ya, layaknya seperti perannya di Liverpool dulu gitu yang sangat berbahaya. Dan terbukti dia cetak gol. 2 gol Bayern Munchen itu terjadi sangat tipis ya. Itu hampir offside. Tapi lagi-lagi Hector Bellerin yang jadi jadi orang terakhir yang hampir memblok offside itu loh. Gimana ya? Jadi orang terakhir yang hampir mengaktifkan offside trap gitu. Jadi 2 golnya Bayern dari si Choupo-Moting sama si Sadio Mane itu gara-gara Bellerinnya masih dalam posisi membiarkan si pemain Bayern ini onside gitu loh. Ya mungkin kalau lu ada videonya bisa lihat ntar highlightsnya seperti apa ya. Cuman ya Bellerin mau gimana juga, lu emang udah jarang main men. Lu jarang main tiba-tiba langsung dihajar main lawan Bayern kan bingung orang. Padahal di bench lu sebenarnya meskipun Bellerin lu masukin di awal tapi lu masih punya si Jordi Alba ya. Di sekarang si Xavi nurunin si Balde. Lagi-lagi si Balde ini tetap aja masih dongok gitu kan. Wajar, masih umur berapa nih? Masih umur 18-19 tahun ya. Dia dapat bola langsung maksa buat dribbling langsung nusuk. Apakah bisa? Ya mungkin sesekali bisa, tapi nggak semua situasi lu bisa kayak gitu. Dan kadang-kadang dia panik, gue lihat dia panik ya. Sampai dia rating skornya bermain cuma 5,9 ya. Dan dia telat turun berkali-kali. Termasuk ketika golnya si Choupo-Moting kalau nggak salah yang dari sisi kanan ya. Tapi ya namanya juga masih berkembang ya. Harusnya kalau gue bilang sebenarnya paling bagus adalah memasang si Alba di kiri. Ya kan? Bellerin pasang di tengah, pasang di kanan nggak apa-apa. Alonso sama Koundé ya udahlah. Karena emang si Pique juga emang lagi goblok juga kan. Dan si Araujo masih cedera juga.
Paling nggak si Koundé masih bisa mainin bola, masih bisa tenang ya. Cuma di tengah seharusnya Busquets lu outin ya. Kalau mau masang Kessie boleh, pasang Kessie sebagai DM, De Jong main di kanan, dan Pedri main di kiri. Nah, sayap kirinya di depan lu bisa pasang Ansu Fati atau Ferran Torres. Ini kagak men, dipasang Pedri. Pedri malah nggak kelihatan sama sekali, dia cuma turun-turun jemput bola doang, ya kan? Si Bayern, meskipun memang lu jangan lihat possession gitu. Possession memang 50-50, cuman Bayern ini mematikan. Selama sepanjang pertandingan mereka ngelepasin 14 shot dan yang on target 8. Sementara Barcelona 0 on targetnya. Ada beberapa peluang yang bagus juga, terutama di babak pertama ketika si Dembele ngumpan ke Lewandowski dan Matthijs de Ligt sempat nekel dia. Kena sedikit, yang gue kira itu penalti pun nggak dikasih. Anjing lah bener-bener ini. Gue pikir apa salahnya sih 1 gol aja itu. 1 gol penghibur. Toh juga Bayern. Gobloknya adalah, ini pemikiran tolol gue ya. Bayern kalau misalkan kalah juga udah pasti rank 1 kan. Kenapa nggak dikasih itu penalti 1 kali aja buat menghibur? Nggak dikasih juga sama si wasitnya. Aduh, wasitnya membuat banyak keputusan-keputusan yang kontroversi ya. Tapi ada beberapa yang menguntungkan Barcelona juga sebenarnya. Cuma ya it's okay, dan menit 70 akhirnya gue tidur. Gue udah malas lagi, memang gue udah capek juga kan. Sempat pas Bayern 3-0 yang offside itu, yang golnya si Gnabry ya. Untung offside ya. Tapi sayangnya menit ke 90-an, siapa nih? Pavard yang golin ya. Yang ya sudah akhirnya mendepak Barcelona kembali bermain di Europa League ya. By the way, di luar hasil ini juga Atletico dan Sevilla, wakil dari Spanyol, harus keluar dari Champions League dan masuk ke Europa League juga. Tuh, jadi ya, it's okay sebenarnya. Memang ini pertandingan yang sebenarnya nggak perlu dimainkan juga, tapi at least bisa memberikan kontribusi, memberikan pengalaman lah kepada pemain-pemain seperti Balde, ya, dan juga Bellerin yang udah jarang bermain di level tertinggi ya, dan Balde masih muda banget gitu. Tapi Dembele kemarin sempat ngantongin Davies ya berkali-kali, cukup oke lah, cukup puas gue. Walaupun ya sebenarnya ya nggak guna juga sih, ya. Dan Lewandowski lagi-lagi ini pendapat gue teman-teman ya. Lu lihat lah, kayak di PSG ada Messi, Mbappe, Neymar. 3 penyerang itu bukan penyerang yang cuman kerjain nunggu bola. Lu kasih dia bola ya, mereka bisa berbuat sesuatu. Ini menurut gue. Lewandowski nggak bisa. Dia harus disuplai. Modelnya sama kayak Haaland, sama kayak Benzema, sama kayak Ibra, sama kayak Ceko. Ya, yang lu kasih bola dia nggak bisa apa-apa. Kontrol bola kadang-kadang salah, dia hold bola, dia nahan terlalu lama. Lu lihat berkali-kali Lewandowski dapat bola dia ngapain? Berusaha untuk nahan, yang sebenarnya lu nggak perlu anjing. Nggak perlu sama sekali. Ya. Tapi oke lah, mungkin memang tugasnya adalah finishing gitu. Tapi dengan kekurangan satu penyerang yang bisa bantu permainan, yang bisa bantu build up ya, Barcelona jadi kekurangan opsi serangan sebenarnya. Terutama ketika ketemu tim yang luar biasa kayak Bayern ini ya. Lu bayangin waktu masih ada Suarez gitu. Kita nggak usah ngomongin Messi deh. Kalau ada Messi ya udah pasti plus poin ya untuk Barcelona. Tapi kalau misalnya ada Suarez, paling nggak dia itu nggak cuma nunggu bola. Itu yang gue suka dari Suarez. Dia kadang bisa nyamping. Lewandowski nyamping juga dia nggak bisa berbuat apa-apa, men. Dia lelet, dia lambat. Umpan-umpan juga salah-salah terus. Tapi ya it's okay lah. Kita lihat ke depannya seperti apa, dan La Liga gue berharap Barcelona bisa menang. Karena Modric cedera, ya kan? Siapa lagi pemain Madrid ada yang cedera juga, dan mudah-mudahan bisa mencuri lah kemenangan-kemenangan. Apalagi Madrid kemarin juga kalah 3-2 ya lawan Leipzig, 3-1 lawan Leipzig ya. Ya it's okay, dan ya kita lihat ke depannya seperti apa. Europa League, Xavi bilang dia harus memenangkannya ya. Mudah-mudahan bisa. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton sampai habis. Sehat-sehat terus ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, mungkin antara Minggu atau Senin ya. Dan pastinya tetap ada konten FIFA 23 nanti sore. Oke, salam sehat dan salam sepak bola. Dadah.